Ini mau gua ini apa? Gua. Ya, lu katanya mau wawancara gua. Iya nih, gua wawancara mau nggak? Wawancara apa dulu? Ini. Kalau nanti ada hasilnya nggak apa-apa gua. Hah? Kalau ada komisinya nggak apa-apa. Komisi, lo komisi. Kalau udah cair mah iya kan gede lo. Cair apa? Emang ada proyek apa gua? Mau gua wawancara nggak? Gua taruh di Arjong ntar, keren dah. Nggak mau gua kalau nggak ada duitnya lah. Gua mau mahal deh, biar gua. Berapa emang gua wawancarain lu? Apa yang lagi ini 200? Belum 200, gua bilang juta ya. Jadi mana lo mau gua wawancara ini? Wawancara apa dulu yang biar Ini. kalau nggak ada Tentang ini apa TikTok, tentang TikTok. nah itu gua mau TikTok mau Hah? TikTok tentang gimana? Ini gua lagi pentas. Gua di Arjok. Tuh Arjok kagak? Ajo. Tahu. Tahu lah ini. Apa tuh? Ya ajo dah hari lah. Gua mau pentasin TikTok, jedak hidup gitu. Tidak lagi gimana? Lu dengerin jedak hidup enggak? Apa tuh? Tuh deh. Ini tidak dulu. Tidak dulu. Gua jadi dulu cuma. Nanya dulu, mending gua nanya dulu, mau makan dulu ya gua. Ini makan aja biar muat dulu. Jadi keren kayak dari sini nih angle ya. Lu bikin TikTok juga? Anjing mana video lu? Jangan malah. Gua masukin nih ke Arjok. Anjay. Gua lagi lagi nih. Yang paling nge-PP mana? Apa yang ada model? Mana komen? Orang kece. Baik pak. Udah ya video udah makan dulu makan lu. Ya aku mau ngedit dulu ya. Ini. Konten kreator tapi bucin aja, mau jauh gitu jangan. Nah ini
Selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih banyak karena sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya grogi berdiri di atas panggung ini, tapi kadang-kadang juga jadi sedikit apa ya, romantis mungkin ya, karena sebelum pertunjukan berlangsung kami ngobrol sama aktor-aktor dan akhirnya mengingat bagaimana semua ini bermula, bagaimana jedak-jeduk metode awalnya dirumuskan bersama-sama bareng teman-teman Karanggunyo. April lalu kami orang-orang Karanggunyo duduk berkumpul di sebuah kafe di daerah Nolgaten untuk merumuskan proyek pertunjukan Karanggunyo tahun ini secara bersama-sama. Tapi sungguh di luar dugaan. Pertemuan itu jauh membawa kami, ternyata jauh menyeret kami ke badai pusaran pertanyaan, pusaran badai pertanyaan dan wacana tentang jedak-jeduk atau JJ, dan banyak sekali hal di sekelilingnya, dan juga posisi eksistensial kami sendiri sebagai penggarap. Aku kemudian mengemas badai itu pulang sebagai sutradara, dan tapi sesampainya di rumah badai itu justru semakin berkecamuk dan marah gitu. Pertanyaan dan kecurigaan dan kesedihan tidak bisa kubendung setelah renung jedak-jeduk. Dan pintu masuk kami mengembari semesta jedak-jeduk dibuka oleh Adit. Salah satu orang dari Karanggunyo dengan memutarkan sound DJ Papa Lihat Mantanku Koplo berbahan DJ Amos. Sound ini biasa digunakan oleh beberapa akun pengguna gitu, untuk menyebarkan potongan arsip sejarah. Diskusi berlanjut, kami pun pelan-pelan memproses kejanggalan dari sound konten JJ sejarah ini, yaitu distribusi pengetahuan sejarah yang setengah-setengah. Komunikasi pun terbelah, terpotong-potong dan terbagi-bagi, nggak rata, dan bagi kami aura-aura. Semesta jedak-jeduk berubah persepsinya di mata kami. Ia melalui JJ Papa Lihat Mantanku itu menjadi semacam mesin persebaran informasi yang obskur, samar-samar, tidak jelas, dan kita bisa melihat betapa penghancur leburan distribusi pengetahuan sejarah menyata, dan lebih chaos lagi di kolom komentarnya. Konten-konten ini setelah kami renungkan, memproduksi multi cabang kenyataan dan kebenaran alternatif yang deras, di mana setiap audiens tersedot dan terseret sehingga persepsinya tidak mampu tertolong dan terlacak lagi. Disinilah kesimpulan sementara Karanggunyo tentang jedak-jeduk pada saat itu, yaitu potensi pengaburan sejarah. Kami kemudian bertanya, bagaimana dan dari mana semua ini bisa terjadi. Perjalanan jedak-jeduk metode membawa saya ke awal mula TikTok mulai disorot oleh publik yang lebih luas, yaitu ketika Prabowo Modardo atau Bowo Alpendibe, salah satu eksponen TikToker generasi 2018, diperbincangkan banyak orang sebagai sebuah ikon dari TikTok dan komunitas, entah kenapa. Biarpun tren saat itu didominasi oleh konten-konten lip sync, bernyanyi dengan suara yang lain, tapi akar dari jedak-jeduk yaitu musik latar video yang upbeat dan
dan DJ remix dapat mudah kita temukan di era itu. Kehadiran Prabowo Mondago bagi kami menandai awal penjelmaan jedak jeduk di TikTok yang distereotipkan sebagai jamet, akronim dari Jawa Metal. Asosiasi maknanya sering terjatuh pada norak, atau hanya sekedar mereka yang bikin editing video yang cringe. Mereka yang dianggap sebagai masyarakat bawah, rural dan udik begitu, diposisikan sebagai menyeramkan dan bodoh. Dan karena itu perlu ditolong oleh orang-orang kota. Ya si Bowo Apeliba itu perlu disinari oleh cahaya yang terang benderang dan eksotik, lagi menghangatkan dari orang-orang kota. Kebenaran, keindahan, kesopanan, dan otak bahkan hanya milik orang-orang kota. Sementara orang-orang di luar kota tidak punya. Mereka yang pinggiran dianggap tidak memiliki otonomi untuk mengatur diri mereka sendiri. Dengan segala hormat, tidakkah relasi macam begini tidak terlalu asing di telinga kita? Di Instagramnya dan menjadi viral. Tak hanya videonya, remaja 13 tahun ini bahkan sedang menjadi perbincangan publik berkat parasnya. Uniknya, meski belum setara selebritis remaja lainnya, Bowo Apeliba memiliki penggemar yang membludak. Bowo diketahui sudah beberapa kali menggelar jumpa fans bagi seorang artis kenamaan. Untuk bertemu dengan Bowo, para fansnya dikenai tarif mulai dari Rp80.000 sampai Rp100.000. Dengan biaya itu, para fans bisa berfoto dan bertemu dengan Bowo. Tampaknya, kehadiran Bowo menimbulkan pro dan kontra. Selain memiliki fans yang begitu mendukungnya, bocah yang satu ini juga tak terhindar dari cibiran para haters. Bagaimana cerita Bowo Apeliba yang tengah menjadi superstar dadakan? Saksikan selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Jadi saya masa anak saya setelah setiap anak saya keluar, jadi saya nggak kenal. Jadi main sana sini.
fase gerak yang baru saja terjadi. Adalah komposisi idiom gerak yang dikodifikasi oleh para presenter atau narasumber dari konten-konten sound DJ Papa Lihat Mantanku Koplo Bukan di Jam yang kami kumpulkan sejak 20 Mei 2024 hingga hari ini. Pergerakan para presenter atau narasumber hingga artistik terus berkembang. Proses kami berlalu sangat melelahkan karena badai pertanyaan di kepala saya sebagai sutradara terus-terusan marah tentang bagaimana pertunjukan berbasis dokumen sebaiknya dibentuk. Dramaturgi apa yang layak diciptakan? Serta turunannya ke aspek artistik seperti tadi, ketubuhan, bunyi, cahaya, tata rias, tata kostum, dan scenografi dan seterusnya. Perjalanan ini membuat kami kemudian mempertanyakan tentang bagaimana semesta pertunjukan sebenarnya diciptakan. Pertanyaan-pertanyaan yang klise mungkin dan mungkin gak penting. Tapi pengubahan kolase dokumen ini tidak hanya semata-mata soal formal komposisional, melainkan jauh lebih mendasar daripada itu, yaitu renungan baru kami tentang tidak kedua, khususnya Papa Lihat Mantanku. Ketika kami tambah mengkhawatirkan bagaimana secara dibengkokkan ke arah yang kami tidak tahu lagi kemana harus melacaknya, dan teman-teman presenter atau narasumber merasakan juga beban itu. Mereka antara lain adalah Francisca, Anjar, Mas Zaki Pong, Salsa, dan Rara. Mereka punya pengalaman yang macam-macam tentang DJ Papa Lihat Mantanku Koplo Bukan DJ Amo, atau bahkan TikTok pada umumnya. Kami memilih mereka sebagai mitra penjelajahan wacana dan pengumpulan dokumen untuk bersama-sama mengira-ngira bagaimanakah sebenarnya JJ membengkokkan sejarah. Francisca adalah pengguna TikTok yang pasif, artinya tidak menciptakan konten TikTok. Anjar malah tidak main TikTok, tetapi mengkonsumsi konten-konten TikTok yang menyebar melalui media sosial yang lain. Mas Zaki Pong sering EPP. Rara dan Salsa praktisi jedak hidup sejak lama. Rara tahun 2020 dan Salsa tahun 2019. Sebagai pengguna pasif TikTok yang hanya menggulir-gulirkan layar handphonenya, saya lupa kapan pertama kali saya mendengar sound Papa Lihat Mantanku. Karena hampir setiap hari selalu ada sound-sound baru yang hadir mengisi FYP saya, sehingga baru dalam proses jedak-jeduk metal saya menjadi akrab dengan sound Papa Lihat Mantanku. Kami menggunakan sound DJ Papa Lihat Mantanku ini untuk mencari dokumen-dokumen dan juga bagaimana sejarah mungkin dapat kita lihat dalam sound jedak-jeduk sound Papa Lihat Mantanku. Dokumen-dokumen yang hadir yang kami temukan banyak sekali, beragam. Awal perjumpaan itu dengan seorang Papa Lihat Mantanku adalah secara tiba-tiba konten-konten dengan sound tersebut muncul di sela-sela FYP yang imut.
membuat FYP itu seketika berwarna abu-abu dengan footage-footage sejarah, rezim Orde Baru, dan lain sebagainya, yang seperti memberi kesan sisa-sisa kebakaran yang kemudian ingin disuguhkan kembali dengan kemasan yang baru. Jika konten-konten sejarah dengan sound bahwa pilih mantanku ini disikapi sebagai ilmu pengetahuan alternatif, ya mungkin kepalaku dapat sedikit mengangguk, tetapi tidak untuk mengatakan setuju loh ya. Karena penuturan ilmu pengetahuan syarat akan kemampuan pedagogi penutur, dan konten-konten tersebut hadir dengan gaya penuturan yang entah, yang belum aku ketahui, ya tetapi namanya juga narasi alternatif kan. Yang menggunakan berteman dengan konten-konten di TikTok yang menggunakan sound tidak pamit mantanku ini sebenarnya mempunyai kaitan dengan diriku, terutama pengalamanku, karena konten-konten yang ada di TikTok dengan sound tersebut mirip dengan konten-konten yang aku konsumsi pada saat aku aktif di Facebook. Di Facebook, aku banyak mengkonsumsi konten-konten sejarah. Di sana, aku bisa belajar tentang banyak hal, antara lain tata letak ruang, relasiku dengan JJ itu sebenarnya tidak yang terbilang sangat dekat tuh enggak, tapi kalau bisa dibilang dekat itu dekat karena tiap hari itu aku selalu melihat JJ di sosmed misalnya kayak di TikTok atau di Instagram gitu. Pertama kali aku buat JJ itu videonya tuh berisi 3 foto. Di situ aku bikin jedak-jeduk pertama kali itu tahun 2020. Saat itu aku ngeditnya pakai aplikasi CapCut, terus aku edit sendiri. Habis itu aku upload di TikTok waktu itu. Terus waktu setelah upload di TikTok itu sempat agak rame, tapi nggak lama langsung aku hapus karena kayak ngerasa aneh aja gitu sama TikTok. Kedekatanku terhadap video dan juga aplikasi TikTok itu sebenarnya tidak begitu dekat. Aku hanya sekedar melihat beberapa konten jedak-jeduk yang saat itu berseliweran di aplikasi TikTok. Kemudian pertama kali menggunakan aplikasi TikTok itu di tahun 2020, dan jedak-jeduk yang aku tahu saat itu dari lagu Entah Apa Yang Meracukimu. Saat itu sudah ada beberapa editan jedak-jeduk tapi melalui aplikasi VN, dan saat itu aku belum terlalu tertarik dengan video editan jedak-jeduk. Terus di tahun 2020 akhir dan di tahun 2021 aku masih menggunakan aplikasi TikTok, tapi aku tidak terlalu aktif menggunakan aplikasinya karena menurutku masih kurang menarik.
perjalanan, saya sebagai sutradara sekaligus fasilitator riset mengalami gangguan-gangguan dari sejumlah dokumen yang kami kumpulkan sejak 20 Mei 2024. Khususnya ketika saya menonton 65 dokumen video TikTok bersound papalet mantanku. Yang terkurasi dengan kata kunci sejarah. Belum dihitung lagi video yang tidak terkurasi. Pada titik tertentu renungan kami, saya menyimpulkan yang mungkin agak serampangan, mungkin juga tidak, bahwa Papa Lihat Mantanku pada derajat tertentu memiliki potensi yang persis dengan lagu-lagu propaganda kolonialisme. Mungkin serampangan, mungkin tidak. Mereka, lagu-lagu propaganda kolonialisme, dibentuk untuk memagari realitas, supaya tidak ada lagi imajinasi, tidak ada lagi impian, tidak ada lagi sejarah, tidak ada lagi hari ini yang bukan untuk mereka. Begitu juga saya pikir dengan Papa Lihat Mantanku. Mereka memagari sejarah dan lebih parah, memecah kebenaran jadi bubuk mesiu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Sejarah dibungkus dalam kerangkeng jerat-jeduk dan batasan durasi TikTok. Seperti lagu propaganda kolonialisme Mas Romusha. Kita hidup hanya untuk bekerja dan menggugur hancur kaum sekutu.
Leo. Dia adalah filsuf Prancis yang merelasikan kecepatan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kompetisi, perang, menjadi lebih kuat dan lebih besar. Jadi kecepatan sebagai power yang tambah besar dan tambah kuat, itu juga erat kaitannya dengan kapitalisme. Itu kalau menurut Leo disebut turbo kapitalisme. Kapitalisme turbo yang turbo gitu, dia lebih cepat lagi gitu, dia tambah cepat terus gitu. Dan itu yang aku rasa sangat kita alami sekarang. Bahkan musik aja cepat, dan orang-orang yang aku kerja orang-orang partisipan risetku itu banyak menggunakan jeruk-jeruk misalnya untuk produktif kerja, mendengarin musik cepat biar semangat kerja, atau ada yang menggunakan musik jeruk-jeruk untuk nyetir dari rumahnya ke kantor karena macetnya bisa sejam lebih. Jadi musik ini kayak menjadi drive untuk kita bertambah besar, bertambah sukses dan lain sebagainya itu sih. Oke. Beberapa bulan lalu saya bertemu dengan Rugun Sirait melalui Zoom ini. Rugun Sirait merupakan seorang antropolog digital yang meneliti jejak jeduk untuk tesisnya di University College of London. Kami ngobrolin jejak jeduk selama kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Dan obrolan ini menyadarkan saya tentang subjek-subjek di balik jejak jeduk itu sendiri. Mereka yang di pinggiran, mereka yang jadi subjek kapitalisme turbo, mereka yang tergilas kecepatannya. Dikutip Rugun dari buku Irama Orang-Orang Menolak Kalah karya Ivan Derezel, koplo adalah genre yang menormalisasi cover musik, remix, dan kreator yang aneh. Ia aksesibel untuk publik yang luas. Sebagai contoh, orang kelas menengah yang dalam kasus Irfan disebut orang-orang yang menolak kalah. Dan JJ yang barusan diputar, saya melihat ada korelasinya dengan koplo. JJ tidak hanya menormalisasi cover musik, malahan banyak dari kreator JJ tidak memperhitungkan copyright dan atau ownership dari sebuah lagu. Remix dan jedak jeduk adalah jiwa dari JJ. Sementara kreatornya seringkali misterius. Keduanya, antara jedak jeduk dan koplo, juga aksesibel bagi orang-orang yang menolak kalah tadi. Mereka yang di pinggiran dan melawan. Namun entah kenapa di poin terakhir ini yang tadi saya sebutkan, jedak jeduk agak berbeda. Ia ternyata juga dinikmati orang-orang menengah ke atas. Dan menurut pendapat saya dan kawan-kawan presenter narasumber, jedak jeduk ini dicuri dan hari ini dijadikan senjata kebudayaan ampuh oleh mereka yang dominan, yang hegemonik, yang berkuasa untuk mengalirkan ideologi ketakutan dan menyinarkan lagi-lagi pencerahan yang seenak jidat tadi. Bahkan digunakan oleh salah satu paslon pemilu TikTok kemarin untuk memenangkan pencalonan dan mereka menang. Metode kekerasan ini setelah kami renung-renung sepertinya adalah evolusi dari mentalitas Orde Baru. Sebagai konteks kami, orang-orang Karangdunyo lahir setelah rezim despot Orde Baru tumbang dan tumbuh besar ketika ia berusaha atau sudah dihidupkan kembali. Situasi ini menciptakan kesamaran yang terpaksa ditelan kami setiap hari.
dan tentu saja menyisakan pertanyaan besar yang multifaset. Kami mengalami Orde Baru melalui endapan-endapan mentalitasnya yang masih terendus sebagai teror keseharian yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Nah, bedanya, penguasa tak lagi hanya menggunakan strategi kekerasan yang klise sebagai metode tunggal atas nama pembangunan. Misalnya penyekapan, pembunuhan, pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, melainkan juga dengan metode dan bahasa kekerasan yang menggemaskan, ramah, dan crispy yang dimanifestasikan dalam konten-konten TikTok dalam jerat jeduk. Kita sebut ya, Paslon 02 di pemilu TikTok lalu adalah satu-satunya yang memiliki jerat jeduk dan viral. Di tiap kampanye, di tiap kunjungan, di warung Indo, di warung pecel lele, sampai angkot kita mendengarkan. Gita Hastarika melalui artikelnya Cuci Otak Versi Negara Totalitarian dari Laune.id pernah menyebutkan lagu yang diputar berulang kali bisa menghipnotis pendengarnya sehingga otaknya menyatakan menyukai lagu tersebut meski sebenarnya ia tidak menyukainya. Irama tertentu bahkan bisa memanipulasi otak sehingga otak merasa bahagia walaupun sedang sedih. Dengan demikian, pertanyaannya adalah apa yang sedang berusaha dimanipulasi, apa yang sebenarnya sedang berusaha dikejar dan berusaha dikonstruksi oleh jerat jeduk tersebut. Metode dan bahasa kekerasan semacam ini seharusnya tidak lagi mengagetkan kita. Tapi mudah-mudahan kita semua terlindungi dari godaan jerat jeduk dan mentalitas Orde Baru yang korupsi dan menyesat.